Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat obrol, Mas nanya nih, pakis atau tumbuhan lain yang tumbuh di batang sawit itu bagus disemprotkah atau dicabut atau dibiarkan asal nggak mengganggu pemanen? Maka izinkan obrol untuk menjawabnya. Maka bahwa ketika ada gulma yang nempel di batang kelapa sawit merupakan atau dikenal namanya epifit. Bisa dikenal namanya epifit atau dikenal namanya pohon beringin, Mas. Jadi dikendalikan atau tidak Pak Pendi? Di perusahaan kita, kalau cerita perusahaan, tidak pernah namanya menyemprot gulma yang ada ataupun tumbuhan yang nempel di batang, itu tidak pernah kita semprot. Di mana bahwa ketika paling hanya pakis saja atau neprolepis yang nempel pada batang kelapa sawit saja, maka ya kita biarkan saja. Di sisi lain bahwa neprolepis yang nempel pada batang sawit atau yang dikenal nama epifit ini akan memberikan efek pada kelembaban batangnya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kemudahan dalam ngelontoknya bekas dari potongan pelepah. Dimana bahwa ketika sahabat Brunel punya ini, maka tidak ada anggaran khusus untuk nyemprotnya, tuh nggak ada. Lah di sisi lain ada yang harus yang ketika yang tumbuh itu bukan pakis ataupun neprolepis itu sendiri, melainkan adalah pohon beringin yang dia nanti berurat berakar dan akan menjadi benalu bagi tanaman kelapa sawit kita, maka tetap kita kendalikan atau kita habisi. Hal ini adalah sangat mengingat ketika tanaman sudah besar, gulma ini membesar dan dia berakar berkayu. Mungkin contohnya bisa di searching di YouTube The Brondol, adalah di The Brondol benalu, nanti akan keluar penjelasannya di dalamnya lengkap bagaimana cara mengendalikannya. Tetap harus diracun dulu supaya apa? Supaya dia tidak tumbuh dan melilit batang kelapa sawit. Ketika dia melilit batang kelapa sawit adalah akan sangat menyusahkan. Kalau hanya di gulma-gulma lunak yang tumbuh di batang, sekali lagi mungkin tidak akan mengganggu serapan unsur hara. Tidak mengganggu serapan unsur hara, karena bahwa yang dipupuk di batang hanya mungkin borat saja, tapi itu pun tidak banyak menyerap unsur hara. Sehingga ketika adanya pakis yang nempel di batang, ya jawabannya adalah dibiarkan saja selama tidak mengganggu. Di dalam sistem perkebunan bahwa yang namanya epifit ataupun gulma yang tumbuh di batang ini dibersihkan, pembiayaannya adalah sekaligus dalam pruning. Jadi ketika dia ada meruning, maka ya harus dibersihkan sekaligus. Itu pun tidak disemprot, hanya dicabut atau diambil pelepah yang panjang, hanya dipukul-pukul, disabet-sabet saja untuk membersihkannya. Memang ketika gulmanya sudah penuh, dan gulma ini hanya tumbuh dari seresah organik yang nempel pada bekas potongan, jadi ada terkumpul bahan organik dan dia tumbuh di dalamnya dan tidak akan mengganggu penyerapan unsur hara apapun. Sehingga ketika dia tumbuh, ya kita biarkan saja selama dia tidak mengganggu dalam proses berondolan nempel di situ, pengamatan buah matang dan sebagainya, maka biarkan saja, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap ngelontoknya, terlepasnya bekas potongan pelepah pada kelapa sawit. Karena ada gulma di batang, kemudian nempel ada gulma nempel, kemudian nanti airnya akan banyak tertampung di dalamnya, lembab, sehingga dia akan mudah busuk dan dia akan ngelepas sendiri. Tapi sekali lagi, benang merahnya apakah dikendalikan atau tidak sangat tergantung. Selama dia pakai selunak, maka kita biarkan saja selama dia tidak mengganggu proses berondolan lepas untuk pengamatan kematangan. Kemudian kalau dia bentuknya adalah kayak pohon beringin dan berkayu, dia kayak beringin, maka wajib dihabisi. Hal ini adalah selaras supaya kalau benalu apakah ngaruh terhadap unsur hara? Ngaruh sekali, karena dia berbuah nantinya dan dia akan menghujam. Pertama nempel saja, nanti lama-lama akarnya akan mau tumbuh dan dia akan sampai ke akan tumbuh dan dia akan nempel pada perakaran dan dia akan tumbuh melilit luar biasa. Sehingga harus diracun, dipotong, kemudian diracun. Dan bagaimana caranya? Ada peracunannya, ada di channel YouTube The Brondol. Silakan saja di pencarian YouTube ketik The Brondol benalu, nanti akan keluar bagaimana pengendalian benalu dari tanaman beringin ini sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.